Bersama kita bisa. Berbuat apa saja kita bisa, asal bersama-sama. Dari memberantas korupsi sampai memberantas hama. Tetapi kesendirian saat ini agaknya sedang mengancam kita semua. Berbagai macam profesi, mulai dari politisi hingga petani, sedang terancam berjalan sendiri-sendiri. Saya baru tahu kenapa tikus-tikus sawah begitu mudah merajalela. Ternyata karena para petani itu lebih suka bergerak sendiri-sendiri, berpola tanam cuma menurut kepentingan mereka sendiri. Di dalam tanah yang tidak kompak, tikus dan berjenis-jenis hama akan mudah mengganas. Di dalam lahan yang kompak, tikus akan kelelahan dan putus asa. Mereka tidak akan kuat menghabiskan seluruh lahan karena kekuatan tikus, meskipun mereka datang bersama-sama, tidak akan sebanding dengan kekuatan petani jika mereka juga bersama-sama. Tapi hama padi sekarang ini sudah terlalu perkasa bagi para petani. Kelompok-kelompok tani yang sekarang ada pun dianggap tidak berpikir secara kelompok lagi. Padahal sebanyak apapun tikus sawah selalu kalah oleh tradisi geropyokan. Ini sebuah tradisi yang pernah menjadi gerakan petani. Geropyokan ini adalah sebuah keserentakan dalam menggasak tikus secara bersama-sama dalam satu waktu di seluruh penjuru. Semacam serangan umum begitulah dalam menaklukkan musuh dalam sekali pukul. Tetapi menurut petani yang pernah saya temui ini, sudah tidak mudah lagi mendorong petani untuk terlibat dalam tradisi geropyokan semacam ini. Petani-petani kita juga dinilai tidak kompak lagi di dalam menjaga tanah-tanah mereka. Maka sekarang ini tanah pertanian, padi terutama, terancam mengalami kelelahan karena cuma ditanami padi, dan padi. Padahal siklus ini secara berkala harus berhenti. Harus ada tanaman palawija di tengahnya, tanaman jeda di tengahnya untuk peristirahatan tanah-tanah mereka. Saya baru tahu bahwa tanah juga bisa lelah dan butuh istirahat. Dan karma dari tanah yang lelah itu baru saya rasakan hari-hari ini. Betapa bunga melati di depan rumah saya pun sekarang ini tidak sewangi bunga melati waktu saya kecil dulu. Betapa banyak buah-buah dan sayuran sekarang ini yang rasanya juga tidak jujur lagi. Begitu juga dengan semprotan nyamuk demam berdarah. Nyamuk ini bukan makhluk yang kuat jika mereka dihantam secara serentak. Tetapi sekarang ini tidak ada semprotan nyamuk terpadu serentak di sekujur desa. Yang ada hanya serangan sporadis di tingkat RT RW. Maka nyamuk-nyamuk yang cuma disemprot di RT sini masih berkemungkinan bermigrasi di RT sebelah.
Begitu pula dengan imunisasi polio. Kenapa program ini dibuat secara nasional? Karena keserentakan adalah kunci untuk mematikan virus ini. Virus yang sangat ganas itu adalah sekaligus virus yang sangat lemah jika habitatnya dilenyapkan. Dan manusia adalah satu-satunya tempat mereka bersemayam. Maka jika seluruh manusia Indonesia ini semuanya kuat, polio tidak akan mendapat tempat. Tapi data menunjukkan imunisasi walaupun sudah digembor-gemborkan televisi selalu gagal mencapai angka 100% kepatuhan. Begitu juga dengan hukuman bagi pembuang sampah. Di kota saya misalnya, kota Semarang, mestinya sudah berniat meniru Singapura yang hendak memberi hukuman denda bagi para pembuang sampah liarnya. Bagi para pelapor, apalagi yang sanggup memotretnya dan menyerahkan buktinya kepada pemerintahan kota, ada ganjaran uang 50.000 perak. Tapi hingga hari ini saya belum pernah mendengar ada satu warga kota pun yang mendapat ganjaran uang itu. Bisa saja upah itu dianggap kecil, tapi sesungguhnya potensi upah itu bisa besar sekali karena dalam sehari para pelapor itu tak sulit mestinya mencari ratusan warga Semarang atau warga kota-kota besar di Indonesia ini yang membuang sampah sembarangan. Jika dalam sehari seorang pelapor bisa melaporkan 100 orang saja, bisa ditebak karyawan pabrik menjadi profesi yang tidak menarik dibanding profesi melaporkan orang membuang sampah ini. Begitu juga dengan korupsi. Wabah ini akan mudah diberantas jika ia bukan penyakit yang dijalankan secara bersama-sama. Tetapi insting kita mengatakan jumlah pemberantas kita seperti tidak sebanding dengan koruptornya. Jadi selama korupsi ini masih dilakukan begitu kompak dan bersama-sama, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan kebersamaan itu. Malangnya kita ini baru ketika hendak berkorupsi itulah bisa sebegitu kompaknya.